Halo Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini saya ingin sharing tentang saham yang baru saja saya beli nih. Sahamnya adalah Activision Blizzard dengan kode saham ATVI. Yes. Menurut saya ini saham yang sangat bagus ya, sehingga saya baru saja memasukkan saham ATVI ini ke portofolio saya. Nah, kenapa? Kita lihat ya. Saham ATVI ini adalah saham perusahaan yang berfokus tentang game ya. Dia memiliki game yang cukup banyak. Coba kita lihat gamenya. Ini adalah website resminya. Kalau Activision Blizzard ini sebenarnya adalah gabungan dari dua perusahaan, yaitu adalah Activision dan Blizzard. Nah, game-game yang cukup terkenal diantaranya adalah ini ada World of Warcraft, ada Call of Duty, ada Diablo, ada Candy Crush, dan ada Hearthstone dan Overwatch. Overwatch ini game yang baru ya, yang salah satu yang paling baru dari Activision Blizzard yang sangat sukses di pasaran. Jadi Activision Blizzard ini adalah perusahaan game ya, perusahaan game yang sangat besar dengan game-game yang sudah sangat terkenal ya. Bahkan yang game terbaru mereka ini saja ini menjadi game yang baru yang sangat populer. Intinya bagi sobat investor yang ingin memiliki saham perusahaan game, Activision Blizzard ini bisa menjadi pilihan. Kita lihat sahamnya ya, langsung saja. Ini adalah saham dari Activision Blizzard untuk tanggal bursa 5 Februari 2021. Ini dalam sehari naik 0,23%, dalam 5 hari dia naik cukup tinggi ya, sampai 10,47%. Kenapa ini naik tinggi? Karena Activision Blizzard ini baru saja mengeluarkan laporan keuangan kuartal 4 dan ternyata dia laporannya cukup bagus. Seperti lihat beritanya di Yahoo Finance biasanya ada Activision Blizzard beats earning expectation, Call of Duty dominates. Ya, ini baru saja mengeluarkan ini ya, laporan keuangan kuartal terakhir. Nih di kuartal keempat Activision Blizzard ini tumbuh revenue-nya sebanyak 24% year over year. Ini yang menjadikan sahamnya itu langsung lompat sampai 10% kira-kira. Karena memang di tengah pandemi seperti ini orang pada lebih jarang keluar rumah dan akhirnya untuk mengisi kegiatan mereka orang banyak yang main game ya, terutama di luar negeri orang banyak suka dengan game-game dari Activision Blizzard. Sebenarnya di Indonesia juga banyak sekali yang suka, terutama Dota ya, World of Warcraft dan Call of Duty juga Indonesia banyak yang mainin. Bagi gamer pasti tahu lah ya. Dan perusahaannya juga ternyata sangat bagus. Nih kita lihat dalam 1 bulan Activision Blizzard ini sudah naik sebanyak 11%. Dalam 6 bulan dia juga naik cukup tinggi ya, sampai 19%, dan dalam 1 tahun naik cukup tinggi sampai 67,74%. Dalam 5 tahun saham Activision Blizzard ini sudah naik sampai sebanyak 231% ya. Jadi rata-rata kalau dirata-ratakan tuh setahun naik sekitar 45% lah kalau ditarik garis mundur ke belakang. Jadi intinya Activision Blizzard ini cukup bagus growth-nya ya, apalagi untuk investasi jangka panjang itu menurut saya sangat bagus. Oleh sebab itu saya baru saja memasukkan Activision Blizzard ini ke dalam portofolio saya. Kita lihat ya, ini fundamentalnya. Activision Blizzard diperdagangkan di bursa Nasdaq, kode saham ATVI, dan karyawannya cukup banyak, yaitu sampai 9.080. Debt to equity ratio-nya ternyata surprisingly sangat sedikit ya, hanya 0,25%, yang artinya Activision Blizzard ini, saya sebut saja ATVI ya untuk biar lebih enak nyebutnya. Activision Blizzard ini kan kode sahamnya adalah ATVI. Jadi ATVI ini ternyata debt to equity ratio sangat rendah, hanya 0,25, sangat sehat sekali ya, bagus untuk dimiliki untuk jangka panjang. Dan current ratio-nya ini yang ternyata sangat bagus, sampai 4,12, artinya kas yang dimiliki oleh ATVI ini sangat bisa untuk membayar dan melunasi semua hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Jadi secara kekuatan untuk dalam mengelola hutang, ATVI ini sangat bagus. Dan price earning-nya juga menurut saya tidak terlalu mahal, hanya 35,51. Mengingat perusahaan-perusahaan bagus di Amerika itu rata-rata sekarang
price to earningnya ya sekitar 30-an, kayak Google, Microsoft, Facebook. Itu rata-rata price earningnya di sekitar 30-an. Jadi kalau kita lihat ATVI ini price earningnya 35, menurut saya tidak terlalu mahal, meskipun juga ya tidak bisa dibilang murah juga. Jadi intinya untuk price earning ya pas lah ya, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Tapi kita lihat forward PE-nya diprediksi akan turun jadi 31, yang artinya ATVI ini akan terus bertumbuh ya sampai menyebabkan price to earning-nya 31. Ini kalau harga sahamnya tidak naik. Tapi tentunya juga kemungkinan harga sahamnya akan naik dan price earning-nya bukan 31 lagi, tapi akan menjadi 35 atau 40 sesuai dengan kenaikan harga sahamnya nanti. Sales and book value ya. Jadi penjualan tahunannya cukup besar di 6,49 miliar dolar. Sedangkan price to sales-nya ini menurut saya sangat murah, cukup murah ya, hanya 12,10 price to sales-nya. Ini bagi saya selaku growth investor sangat suka dengan price to sales yang di sekitar 12-20 masih cukup murah. Kalau menurut saya kalau udah mahal itu di sekitar 40-an itu udah saya mulai berpikir untuk membeli. Tapi kalau ATVI ini price to sales-nya hanya 12,10, itu menurut saya cukup murah. Price to book-nya juga 6,09. Mungkin kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, price to book 6,09 itu tergolong mahal. Tapi kalau untuk bursa Amerika, menurut saya tidak mahal ya, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang price to book value-nya masih jauh di atas itu. Apalagi ATVI ini adalah perusahaan software ya, yang tidak perlu memiliki aset-aset kayak berupa tanah dan bangunan yang terlalu banyak. Jadi asetnya berupa aset-aset intelektual yang kurang tepat juga kalau dinilai secara price to book ya. Makanya jangan heran kalau price to book-nya bisa sampai 6 seperti ini. Karena menurut saya price to book 6 untuk perusahaan software itu cukup murah. Next, profitability. Earning per share-nya di 2,08 dolar per lembar saham. Net income-nya 1,5 miliar. Ini melihat dari sales-nya 6,49 miliar dan net income-nya 1,5 miliar. Itu menurut saya dia memiliki profit margin yang cukup besar. Kita lihat kan net marginnya sampai 28,90%. Ini menurut saya besar. Semua perusahaan yang net marginnya di atas 20% itu menurut saya sangat besar dan sangat layak untuk dimiliki sahamnya kalau dilihat dari segi profitabilitas. Dan ATVI ini net marginnya sampai 28,9%, artinya sangat bagus ya, sangat tinggi. Jadi ATVI ini perusahaan yang untung ya, sangat besar mengambil margin sampai 28%. Next, return on equity-nya juga cukup besar sampai 19,07%. Bagus ya. Return on assetnya cuma 12,65. Ini perhatikan gap antara return on equity dengan return on assetnya cuman beberapa ya, nggak sampai 10. Itu artinya ATVI ini perusahaan yang hutangnya sedikit, hanya 0,25 saja debt to equity ratio-nya. Next, kita lihat dari situs Nasdaq. Kita lihat summary-nya dulu sobat investor. Nih, market kapitalnya besar tapi tidak terlalu besar ya, masih jauh lebih besar kayak Facebook sampai 700, tapi kalau ATVI ini hanya 78, menurut saya tidak terlalu besar, masih memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh. Price to earning-nya sama ya 35, masih cukup juga. Dan ternyata ATVI ini sudah membagikan dividen, meskipun yield-nya juga kecil, hanya 0,4%, tapi intinya lumayan lah. Semua perusahaan yang membagi dividen berarti dia sudah cukup settle ya, cukup stabil. Kita lihat dividen historinya 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, yang artinya dalam 10 tahun terakhir ini ATVI ini rutin membagi dividen secara annual ya, tahunan, setahun sekali. Ini dividen terakhir di bulan April tanggal 14 ya, 14 April 2020 yang dibagi sebanyak 0,41 dolar per lembar saham. Yieldnya 0,44 ya. Ini lumayan lah, dia bisa tetap rutin bagi dividen. Kita lihat earningnya. Nih, ini yang cukup menarik menurut saya.
ini Activision Blizzard, ATVI sukses selalu mengungguli prediksi konsensus ya, kita lihat nih. Estimatednya di kuartal pertama tahun 2020 ya, estimatednya 0,33, ternyata faktanya 0,54. Di kuartal kedua tahun 2020 ini estimasinya di 0,63, tapi reportednya di 0,93, kembali mengungguli prediksi konsensus. Di kuartal ketiga tahun 2020 estimasinya di 0,59, reportednya di 0,66, dan di kuartal keempat ini yang terbaru ya, yang baru saja keluar, yang menjadikan ini harga sahamnya melompat ini sampai 10%, itu adalah karena ini ATVI kembali berhasil mengungguli prediksi konsensus ya, estimasinya di 1,1 dolar IPS-nya, dan ternyata reportednya yaitu faktanya di 1,13. Jadi selisihnya adalah 0,12 dolar per lembar saham earning per share-nya ya. Yang artinya cukup besar juga. ATVI ini terbukti merupakan perusahaan yang tahan corona, bahkan diuntungkan dengan adanya pandemi corona ini, dan terlihat dari pendapatannya dari kuartal pertama sampai kuartal keempat tahun 2020 ini terus bertumbuh IPS-nya ya, bahkan selalu bisa mengungguli prediksi konsensus. Kita lihat dari finansial coba. Ini kita bacakan sekilas saja ya. Ini selalu naik ya, revenue-nya atau pendapatannya di tahun 2016 sebanyak 6 miliar, ini dalam ribuan ya, in thousand. Jadi ini adalah 6 miliar dolar. Di tahun 2017 naik menjadi 7 miliar dolar. Di tahun 2018 naik menjadi 7,5 miliar. Sedangkan di tahun 2019 turun dikit saja di 6,4 miliar. Sedangkan laporan tahunan yang fullnya masih belum keluar, kita tunggu saja. Next kita lihat dari prediksi analis menurut situs Nasdaq. Ya, prediksi analisnya menurut situs Nasdaq itu adalah strong buy. Ini berdasarkan dari 14 analis. Dan rekomendasinya sangat bagus ya, dan saya sangat setuju, makanya saya sudah memasukkan ATVI ini ke dalam portofolio saya, karena menurut saya juga ini sangat bagus untuk jangka pendek maupun jangka panjang nih. Dengan ini ya, dengan prediksi konsensus, ini harga sekarang diperdagangkan di 101 dolar per lembar saham. Ini hari ini baru aja naik ya, 9,5%. Ini untuk prediksinya, ini untuk low-nya udah terlewatin, average-nya udah terlewatin, dan prediksi high-nya di 125 dolar. Artinya masih naik sampai, prediksinya masih bisa naik sampai 125 dolar ya. Next kita lihat dari histori pendapatannya atau revenue-nya. Overall dari tahun 2008 ini naik ya, meskipun ya dalam perjalanannya kadang naik, kadang turun pendapatannya, tapi secara overall naik. Dan yang perlu diperhatikan ini kita lihat nih, dari ini kan sebenarnya kan dari tahun 2018 dia turun pendapatannya nih 16%, 2%, tapi dimulai dari kuartal kedua tahun 2020 itu pada saat corona sedang merebak-merebaknya, ternyata pendapatan dari ATVI malah justru meningkat cukup tajam sampai 38,4%, lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Ini artinya perusahaan game itu diuntungkan dengan adanya corona. Kita nggak lihat ya, corona tetap tidak bagus bagi umat manusia dan semoga segera berakhir, tapi kita murni bahas dari industri, terutama industri game, itu ternyata meningkat dengan adanya corona, karena orang banyak yang stay di rumah, WFH, intinya mereka lebih sering menghabiskan waktu di rumah, yang tentunya juga akan menambah waktu untuk main game ya. Nah, terbukti dari kuartal kedua tahun 2020 itu pendapatannya naik sebanyak 38,40%, dan di kuartal ketiga tahun 2020 naik lagi melesat sampai 52,42%. Dan saya menduga, memprediksi bahwa kedepannya itu masih akan terus naik ya, karena tanda-tanda corona akan mereda juga masih belum jelas kapan ini corona akan selesai, dan semakin lama orang di rumah mereka akan semakin butuh hiburan, dan salah satu hiburannya adalah bermain game. Jadi prediksi saya ini masih akan terus naik untuk beberapa waktu ke depan, yang artinya kalau kita hold saham ATVI
ya kemungkinan juga kita akan mencetak laba berupa profit harga saham ataupun dari dividen. Next, kita lihat dari Yahoo Finance. Ini harga di 101,43, market capital di 78. Dan kita lihat nih prediksi konsensus menurut situs Yahoo Finance. Ini kita lihat nih, perhatikan. Ini selalu lebih tinggi dari prediksi konsensus, yang artinya ATVI ini adalah perusahaan growth stock yang bertumbuh cukup pesat. Ini ada yang seru nih kuartal pertama tahun 2021 ini diprediksi turun cukup dalam ya, padahal di kuartal keempat tahun 2020 ini tinggi, prediksinya di 1,18 IPS-nya, meskipun sudah terlampaui ya di kuartal keempat, tapi ternyata di kuartal pertama tahun 2021 diprediksi itu estimasinya hanya 0,4, dan menurut saya itu kemungkinan besar ATVI akan bisa kembali mengungguli prediksi konsensus. Next, annual ya, ini pendapatannya juga naik turun, tapi overall juga naik. Dan prediksi trennya kita lihat dari recommendation trend di situs Yahoo Finance. Ini di bulan Februari itu sebanyak 7 analis merekomendasikan untuk hold, sebanyak 11 analis merekomendasikan untuk buy, dan 9 analis merekomendasikan strong buy. Dan recommendation ratingnya ada di 2, yaitu buy dan sangat berbatasan dengan strong buy. Ini dengan target tertingginya di $117. Next, kita lihat dari situs eToro ya. Di situs eToro dari 15 analis. Wow, ini luar biasa sekali sobat investor. Kita lihat nih, dari 15 analis di situs eToro ini 15-15-nya alias 100% ini merekomendasikan untuk strong buy, dan tidak ada yang merekomendasikan hold dan sell, itu tidak ada sama sekali. Jadi dari 15 analis, ini analisnya, kalau pengen tahu siapa aja kita lihat. Ini ada 15 ya, ada Brian Nowak dari Morgan Stanley, ada Michael Patcher dari Wedbush. Ini adalah analis-analis yang profesional ya sobat investor. Itu 15 analis ini semuanya merekomendasikan untuk buy. Jadi analis konsensusnya adalah strong buy dengan target tertingginya, ini target yang average-nya udah terlewati ya, harga sekarang di $101, low-nya di 100, sedangkan di high estimate-nya di 125. Dan kemungkinan kalau rekomendasinya adalah strong buy seperti ini, kemungkinan besar menurut prediksi analis itu ATVI akan bisa sampai ke $125. Oke, jadi berdasarkan analisis barusan, saya memutuskan untuk memasukkan ATVI ke dalam portofolio saya. Saya masuk beberapa hari lalu ya, mungkin 3 atau 4 hari yang lalu, dan sekarang saja untuk hari ini saja ini profitnya udah 9% ya. Yang artinya untuk investasi jangka pendek pun ATVI sekarang udah mulai profit. Alasan saya mulai mengkoleksi ATVI adalah satu, karena debt to equity ratio-nya dia sangat rendah. Jadi dia sangat bisa bertahan dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi, dan kasnya juga cukup tinggi, dan PI-nya lumayan rendah menurut saya. Dan yang paling penting adalah price to sales-nya juga rendah, 12,01, dan ini yang paling penting, net margin-nya dia sangat tinggi, 28%, ROE-nya 19%, dan return on asset-nya juga 12%. Ini sangat bagus dari segi fundamental. Sedangkan dari ini pun, dari histori pendapatan pun dia sedang naik ya trennya. Di kuartal kedua tahun 2020 naik 38% pendapatannya, dan di kuartal ketiga naik 52%, yang artinya trennya sedang sangat bagus, fundamentalnya bagus, trennya bagus. Itu menurut saya udah menjadi alasan yang cukup untuk memulai mengkoleksi saham ATVI. Ditambah lagi dengan prediksi dari analis, ternyata juga terutama dari situs eToro ini ya, semuanya merekomendasikan untuk buy dengan analis konsensusnya strong buy. Jadi yang saya ingin katakan adalah saya sangat yakin bahwa untuk kedepannya ATVI ini masih akan terus naik harga sahamnya. Oke, sekian saja untuk sharing kali ini. Jika kalian memiliki request saham apa yang ingin kita bahas selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.